Tragedi Talangsari 1989 atau peristiwa Talangsari 1989 adalah kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu yang terjadi pada tanggal 7 Februari 1989 di Dusun Talangsari 3, Desa Raja Basalama, Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Peristiwa ini merupakan dampak dari penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru. Tragedi Talangsari 1989 berawal dari menguatnya doktrin pemerintah Soeharto tentang adanya asas tunggal Pancasila. Pada 6-7 Februari 1989, kelompok militer menyerang warga sipil di Dusun Talangsari, Lampung secara brutal. 45 orang dibunuh, 5 orang diperkosa, 88 orang dihilangkan, 36 orang disiksa, dan 173 orang lainnya. Kontras bersama Amnesty Internasional Indonesia menemukan korban dan keluarga korban pada 4 Maret 2019. Sekitar subuh, itu suara rentetan senjata itu sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Dan di pagi harinya juga saya sudah melihat ada banyak orang yang lalu lalang. Mereka rata-rata orang yang berlarian karena suara senjata-senjata tersebut. Sebenarnya saya ini bukan termasuk orang yang ikut ke gerakan yang dikatakan gerakan Warsiti atau Mujahidin itu. Saya ini ditonjok pakai laras panjang. Ini sampai luka ini dulu. Kalau hal-hal yang seperti itu tahu sendiri, Mbak, kalau pada zaman Orde Baru jelas sangat ganas sekali, apalagi saya dikatakan ekstrim kanan waktu itu. Kami kena getahnya, yaitu dipegang atau diambil oleh Koramil, kemudian dibawa ke Korem, kemudian saya ditahan di sana di Lembaga Pemasyarakatan Raja Basa Lampung selama 16 bulan. Dan juga diiringi siangnya terjadi teriakan-teriakan, kemudian tangisan, bahkan ada suara-suara ledakan yang cukup besar. Disakiti terus lah pokoknya. Mana ada tentara datang katanya suruh sini, kamu ini apa bikin susah aparat katanya, mukul lah katanya. Ditembak 1 kali, tapi dia tetap bangkit. Kemudian ditembak lagi sampai 3 kali, baru dia nggak bangkit. Ibuku adalah perempuan satu-satunya di dalam peristiwa tersebut yang dipenjara tanpa pengadilan. Yang saya tahu cuma papa saya meninggal ditembak ABRI. 39 tahun sudah berlalu sejak peristiwa Tanjung Priok pada 12 September 1984. Kerusuhan Tanjung Priok bermula dari pemberlakuan kebijakan asas tunggal Pancasila untuk menjaga stabilitas pemerintahan Orde Baru. Namun, implementasi yang terlalu dipaksakan malah membuat sejumlah kelompok enggak setuju sehingga terjadi kerusuhan yang melibatkan massa Islam dengan aparat pemerintahan Orde Baru. Kerusuhan berawal dari sini. Tentara mencopot paksa pamflet yang berisi kritik terhadap pemerintah. Atas penerapan kebijaksanaan asas tunggal Pancasila di pagar Mushola Asada pada 8 September 1984. Tentara juga masuk ke mushola tanpa melepas sepatu. Hal ini membuat warga Priok murka. Alih-alih meminta maaf, pihak militer malah mengancam dan menangkap 4 aktivis masjid yang dituduh memprovokasi. 12 September 1984, massa muslim di Priok merapatkan barisan dan menggelar demonstrasi damai, meminta keempat aktivis itu untuk dibebaskan. Jelang tengah malam, massa bergerak menuju Polres dan Kodim Jakarta Utara sebab tuntutan belum dipenuhi. Dari situlah kerusuhan itu terjadi. Ya, waktu kejadian kasus Tanjung Priok 12 September 1984 itu usia saya sekitar 18 mau jalan 19 tahun, dan saya waktu itu kelas 3 SMA. Si bapak saya itu seorang pedagang di Pasar Permai. Waktu itu Pasar Permai itu pasar malam. Itu jam 11 bapak saya pulang. Dia mandi, dia sholat, habis itu ganti baju rapi, dia pamit sama ibu saya. Ntar abang mau pergi gitu kan. Terus kata ibu saya, nggak usah ikut-ikutan. Saya dengar ibu saya ngomong gitu, nggak usah ikut-ikutan orang itu, nggak apa-apa. Kalaupun mati, mati syahid. Jawabnya seperti itu. Jam 3 dini hari itu baru suara tembakan itu udah mulai reda, satu-satu kedengaran. Nggak yang beruntun kayak gitu, kayak gitu. Kita semua
Pokoknya semua mencekam itu.